Yang namanya sesuatu yang wireless itu pasti ada aja delaynya. Meskipun ada vendor-vendor yang bilang kalau ini nggak delay, nggak ada delay sama sekali atau aman banget tanpa delay. Tapi agak beda kasusnya sama barang yang satu ini. Ini dia, Logitech G733. It's almost without delay. Ya, gue tahu headset gaming ini udah keluar hampir 1 tahun yang lalu, tapi menurut pendapat gue pribadi, ini adalah salah satu headset gaming terbaik yang bisa dikasih sama Logitech untuk para konsumen setianya. Logitech G733 yang gue pegang ini warnanya putih. Kalian bisa dapetin beberapa warna lain yang lebih menarik daripada warna putih. Tapi warna putih ini menurut gue clean banget. Secara fisik emang Logitech G733 ini terbuat dari bahan ya kebanyakan plastik. Dari mulai headbandnya plastik, ear cupsnya plastik, adjustmentnya semuanya plastik. Paling yang nggak plastik cuma ada dua hal, yaitu earpadsnya ini punya bahan kain dan juga ada di atasnya suspension band kalau kata Logitech. Suspension band ini memungkinkan headset ini tetap diam di kepala kita tanpa ada hal yang mengganggu, karena dengan suspension band ini ternyata dipakai di atas kepala ini nyaman banget. Suspension band ini ngomong-ngomong juga bisa dibolak-balik, jadi kalau kalian gak suka yang warna ungu kayak begini, kalian bisa ganti dan balik langsung ke warna biru bubblegum yang kayak begini. Kayaknya juga Logitech ada jual suspension band ini secara terpisah ya, tapi gue nggak tahu masuk ke Indonesia apa enggak. Karena dengan suspension band ini kita bisa custom warna sesuai dengan kemauan kita. Masih ngomongin suspension bandnya ini ya, ini kita juga bisa adjust kerapatan dari suspension bandnya karena kita bisa pindahin dari lubang yang bawah ke lubang yang atas atau sebaliknya, tergantung ukuran besar kepala kalian. Seperti biasa, Logitech nggak berlebihan dalam masukin logo mereknya. Cuma ada tulisan G kecil di bagian kanan dan kirinya. Nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Menurut gua, it's okay. Ngomong-ngomong, ear cups-nya ini juga bisa di-adjust ketinggiannya, disesuaikan sama kepala kalian. Oh iya, 75% finishing dari headband ini adalah finishing yang doff, yang berarti aman dari sidik jari maupun baret-baret halus. Karena plastik kalau misalnya dia glossy, itu pasti muncul baret halus. Sayangnya, ada bagian yang glossy-nya yang sebenarnya gue jadi agak kurang suka. Bagian glossy-nya itu ada di ear cups-nya yang sayang banget. Ternyata ear cups ini banyak banget, sering banget kita pegang-pegang. Jadi sidik jari itu sering nempel dan tidak bisa dihindari dari yang namanya baret-baret halus pemakaian. Syukurlah yang gue pegang ini warnanya putih, jadi meskipun ada baret halus jadi nggak begitu kelihatan dan sidik jari juga nggak begitu kelihatan. Di bagian glossy-nya ini kita juga bisa ngelihat ada sebuah garis yang ini tuh sebenarnya adalah RGB. Buat kalian yang pengen headset gaming dengan ala-ala nyala-nyala ganti-ganti warna, G733 ini juga ngasih RGB yang tentunya aja bisa disetting di dalam softwarenya. Nanti akan kita bahas softwarenya sedikit. Bagian earpads-nya sendiri, ini bahannya tadi udah gue sebut bukan faux leather, tapi kain. Sehingga, kalau gue pasang di kepala gue, ini sebenarnya sangat nyaman banget. Dan juga nggak bikin gampang keringetan. Cuma kekurangan dari bahan ini adalah, dia tidak mengisolasi telinga kita dengan cukup baik. Jadi gue masih bisa mendengar suara-suara yang masuk ke telinga gue dari sebelah luar kepala gue. Gue adalah tipikal orang yang gak suka pakai headset lama-lama, tapi di headset ini gue ternyata bisa bertahan menggunakan headset ini beberapa jam. Gampang keringetan bos di sininya bos, tapi karena dia kain, keringat itu jadi nggak masalah, apalagi kalau kalian pakainya di ruangan yang ber-AC. Di ear cup sebelah kirinya ini ada beberapa adjustment button ya, kayak ada tombol mic untuk mute mikrofon kita, ada juga wheels buat ngatur volume yang keluar dari headsetnya, ada juga tombol power yang berguna juga untuk tahu berapa level baterai yang tersisa, juga ada port USB Type-C dan juga ada port mic. Mikrofonnya ini bisa dilepas pasang, jadi kalau kalian lagi nggak butuh mikrofonnya, kalian bisa copot aja. Sayangnya mikrofonnya ini nggak bisa di-adjust gimana-gimana, hanya dicopot pasang aja. Ngomong-ngomong, port USB Type-C-nya ini cuma untuk konekin ke power alias nge-charge doang ya. Jadi kalian tidak bisa menggunakan port USB Type-C-nya untuk mendengarkan suara dan masuk ke dalam sistem headsetnya ini. Dan itu juga menurut gue yang jadi kekurangan yang paling berasa di headset ini. Sayangnya, headset ini hanya bisa dikoneksikan dengan dongle 2,4 GHz bawaannya. Jadi, kalau kalian tidak menggunakan dongle bawaannya, kalian nggak bisa konekin headset ini sama sekali.
Nggak bisa pakai jack audio, nggak bisa juga pakai Bluetooth. Dongle is a must. Keberadaan dongle ini yang memungkinkan headset ini hampir tidak berasa ada delay. Even nggak berasa ada delay sama sekali untuk telinga gue. Gue pakai main apapun nggak ada delay sama sekali. Tapi itu juga jadi kekurangannya, dimana dongle ini harus banget dipakai untuk konekin headset ini ke device kalian. Dengan begitu, apakah headset ini cuma bisa dikonekin ke komputer sistem kalian, baik itu PC maupun Mac? Kurang lebih iya dan kurang lebih enggak. Beberapa konsol support dan beberapa konsol lainnya Xbox dia nggak support. Untuk disambungin ke handphone juga sebenarnya bisa, tapi butuh konektor lagi dan itu menjadikan handphonenya jadi agak kurang nyaman. Kualitas audionya sendiri gua approve kalau headphone ini adalah headphone gaming. Ya ada kurang dan ada lebihnya. Lebihnya itu adalah, sekali lagi, meskipun dia wireless, dia tidak berasa ada delay. Dan bassnya juga pas, dan menurut gue itu adalah sebuah kelebihan. Gue nggak suka sama sekali sama bass yang terlalu jedak-jeduk dan terlalu menggelegar. Bass di headset ini just right. Separasi yang dikasih juga bagus. Untuk main Call of Duty Mobile di handphone pun gue bisa tahu suara, detail, langkah meskipun musuhnya itu masih jauh. Jadi gue udah bisa kira-kira musuhnya ada di sebelah mana. Kekurangan yang paling berasa di kualitas suaranya itu adalah clarity dan juga resolusi. Gue nggak berasa suara vokal itu clear, enggak. Jadi agak berasa kekompres. Mungkin karena ya headset ini berusaha untuk ngasih delay atau latensi yang hampir nol, sehingga suara itu harus dikompromi. Jadi agak kekompres sedikit. Is it a problem? Menurut gue bisa iya, bisa enggak. Buat kalian yang mungkin audiophile dan ingin ngerasain suara dengan resolusi yang tinggi, headset ini nggak bisa ngasih itu. Tapi buat kalian yang main game aja dan butuh wireless, jadi nggak ada gangguan kabel, headset ini bisa ngasih itu. Buat main game, resolusi kayaknya nggak penting-penting banget, tapi buat dengerin musik, it's obvious, berasa agak beda. Mikrofon di headset ini juga ditune sama Blue, yang berarti ada beberapa preset yang bisa kalian pakai untuk mikrofonnya. Suara mikrofonnya sendiri menurut gua B aja, padahal ekspektasi gue sejujurnya lumayan tinggi karena dia kerjasama sama Blue. Tapi ternyata nggak sebegitu tingginya. Kayaknya emang headset ini tuh fokusnya emang di low latensinya ketimbang di clarity dan juga resolusi dari suara yang dikeluarin sama headsetnya maupun suara yang masuk dari mikrofonnya. Oke, ini adalah hasil sampel audio dari mikrofonnya Logitech G733 tanpa gua hidupkan Blue Voice mikrofonnya. Menurut gua suara yang dihasilkan ini decent, masih bisa banget dipakai, tapi dengan resolusi yang ternyata tidak terlalu tinggi. Apakah dengan Blue Voice microphone enhance-nya itu dinyalain akan jadi lebih bagus? So, kita lihat aja. Iya, kalau ini adalah hasil mikrofon dari Logitech G733 dengan Blue Voice-nya dinyalakan. Dan kali ini gue menggunakan preset Broadcaster 2 di settingan aplikasi Logitech G Hub. Hasil suaranya kayak begini, jelas ada perbedaan antara yang sebelumnya. Menurut gue preset Broadcaster 2 ini adalah preset yang paling bisa dipakai lah dibandingkan yang lainnya. Karena kalau diganti yang lainnya itu agak aneh-aneh. Ada yang suaranya kayak alien, segala macamnya. So, kalau kalian mau menggunakan Logitech G733 untuk streaming, either kalian matikan aja Blue Voice-nya atau sekalian nyalain tapi dengan preset Broadcaster 1 ataupun Broadcaster 2. Hasilnya kayak begini. Ngomong-ngomong, warna RGB yang ada di sini juga bisa di-set di Logitech G Hub yang bisa kalian install di PC. Jadi kalian bisa atur mau flowing, mau ganti-ganti warna, atau mau station aja. Misalnya, ya kalau kalian sebagai streamer punya warna kesukaan merah dan juga logo-logonya semua merah, atur aja jadi merah. It's good dan gampang banget. Oke, itu aja bahasan gue tentang Logitech G733. Semoga membantu buat kalian yang masih mencari headset wireless dengan latensi yang tidak berasa sama sekali, meskipun harus mengorbankan di sisi resolusi dan juga clarity dari suaranya. Ini cocok banget buat kalian. Harganya, waktu keluar setahun yang lalu itu ada di angka 2,3 jutaan, dan sekarang kalian bisa dapetin di angka yang jauh lebih murah dari itu. Silahkan cari di e-commerce kesukaan kalian atau klik link yang ada di deskripsi di bawah dan beli langsung dari official store-nya Logitech supaya dapetin garansi yang cukup panjang dari Logitech. Oke, that's it for today. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.